Polemik tayangan Trans 7 yang dinilai menyinggung pesantren dan kiai terus menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari seorang netizen yang budiman dengan akun @mangnyoy_aja yang juga mengaku sebagai alumni pesantren. Ia menilai bahwa meskipun pesan yang disampaikan dalam tayangan tersebut mungkin mengandung kebenaran, cara penyampaiannya dianggap terlalu tajam dan menyinggung kalangan santri. Ia menegaskan pentingnya introspeksi baik dari pihak yang dikritik maupun yang mengkritik, agar mampu menyikapi perbedaan dengan kepala dingin dan kebijaksanaan. Menurutnya, kebenaran bukan sesuatu yang mutlak, melainkan bergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Ia mencontohkan perbedaan pandangan tentang cara menghormati guru. Ada yang menunduk sebagai bentuk adab, ada pula yang menilai itu berlebihan. Dalam konteks perbedaan itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak memperpanjang perdebatan. Baginya, dunia pesantren dan masyarakat umum seharusnya bisa saling memahami tanpa saling menuding, karena yang utama adalah menjaga akhlak dan kedamaian. Lo tahu kasus Trans 7 ini? Ini gue sebagai alumni pondok ya. Sebenarnya menurut gue ya, apa yang dibicarakan oleh Trans 7 atau inti dari apa yang dibicarakan Trans 7 itu sedikit banyak ada benernya gitu. Cuman mungkin cara penyampaiannya agak nyelkit, agak enak gitu. Kalau orang-orang pondok atau apalagi yang fanatik gitu ya, pasti ya kagak suka lah kalau nyelkit gitu, dikata-katain gini itu. Cuman ya kadang gue sebagai alumni pondok yang dulu juga pernah lakuin itu, dipikir-pikir kalau dipikir lebih jauh gitu ya. Ya emang kadang ada oknum-oknum yang berlebihan gitu. Nah hal kayak gitu juga perlu evaluasi lah, baik dari yang dikritik maupun yang ngeritik. Kalau mau nyampein sesuatu juga yang baik, yang dikritik juga terima baik-baik, ambil apa yang benar, ambil apa yang menurutmu salah. Nah masalahnya kan lu tahu sendiri lah, di dunia ini nggak semata-mata hitam dan putih. Kita taruh aja di suatu ruangan yang gelap, sebuah bola berwarna putih kita taruh. Terus dari sebelah gua ini, gua senterin. Dari sebelah sini kan otomatis nggak dapet senternya tadi kan, cahayanya tadi kan. Jadi orang yang melihat dari sini ini melihat bahwa bola itu putih, tapi orang yang melihat dari sini lihat bahwa bola itu hitam gitu. Nah seperti itulah dunia ini bekerja. Gak semata-mata apa yang kita lihat itu atau yang kita pikirkan ya itu kebenaran mutlak. Kadang ada perspektif lain. Nah itu harus kita pahami, apalagi hidup bernegara, hidup bertetangga. Pasti banyak hal-hal rumit yang seringkali menjadi perdebatan. Nah itu juga berlaku pada apa yang kita percaya ini. Ada orang yang menganggap bahwa untuk menghormati guru tidak perlu untuk sampai nunduk-nunduk atau apapun. Tapi ada orang-orang yang emang menganggap dan didoktrin mungkin ya dari awal, atau culture gitu ya. Itu ya minimal sedikit menunggu atau ya begitulah. Kalau lu tahu adat Indonesia lah kayak gitu. Nah terus dari itu apakah harus kita menyalahkan keduanya gitu? Ya kagak bisa juga. Ini udah prinsip masing-masing orang. Kalau lu punya prinsip A, ya udah ambil aja prinsip A. Tapi jujur kalau dari gua sendiri, ini dari gua ya, kalau sampai bener-bener gini tunduk banget kayak orang mau sujud gitu, menurut gua juga berlebihan gitu. Kalau masih ya inilah oke lah, susul lah menurut gua. Kalau ke guru kita, ke orang yang lebih tua gitu, menurut gua susul lah untuk adat Indonesia, nggak terlalu berlebihan. Cuman ya kadang kita bisa lihat lah, ada orang-orang yang terlalu ekstremis juga, yang sedikit-sedikit gak boleh, sedikit-sedikit gak boleh. Ya gimana lagi kalau ada orang kayak gitu? Kita mau gimana? Mau menghancurkan ideologi mereka? Ya gak bisa. Ini kan dunia bro, semua emang diciptakan oleh Allah berbeda-beda gitu loh.
Yang penting mah menurut gue sekarang ya semuanya sama-sama menyikapi dengan bijak lah, nggak usah terlalu diperpanjang. Juga orang-orang yang komen yang anti pondok, anti apa itu ya santai aja gitu. Orang-orang yang sangat-sangat mendukung pondok atau gimana pun ya santai aja, nggak usah saling berdebat lah. Hal kayak gini mah normal gitu loh. Selama kita hidup bertetangga pasti ada aja yang diributin. Cuman ya nggak usah terlalu over. Menurut gua gitu ya. Cuman ya gua sebagai penengah lah. Kagak penengah sih sebenarnya. Ya gua ini opini gua, kalau ada yang kagak suka ya monggo, nggak apa-apa. Tapi ini cuman opini gua, apa yang gua pikirin. Thank you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah yo, kono gak tau mondok, bahas-bahas pondok. Emangnya apa nek misale ngamplopi nang yai ini opo? Tak iki lho ya, umpamane ya, ono santri ngamplopi, bah 100 juta lho. Gak iso kene nebus jasane para yai ngono lho. Kon gak tau mondok bahas-bahas pondok, tayo. Ya. Terus maneh ngono rek. Jeneng santri pin ngamplopi nang yai ini ya sebagai bentuk terima kasih. Dan itu kan jaluk, ya itu gak ono sing bayaran pe. Terus kate lapo nek ono yai numpak Alphard, sarunge api-api kate lapo ngono iki. Kon kok using lho cangkemmu iki ya. Foto-foto saiki arek kuliah ditarik sampai ratusan juta. Kon didek kae kon iku. Ya, padahal yai pun aku berpikir ya, yai itu ikhlas, murid nang santri ini demi apa? Demi akhirat. Dan sekedar sekolah, kuliah paling lakon deh, dari dokter, dari wong sugih sih. Tapi yai gak sekedar ngono, Pak. Sampai dirawangi tirakat, gak turu bengi sembayang bengi, ku kayak santri-santri ini, kayak negarane ndek slamet, santri ini ndek iso slamet nang akhirate ngono. Lah nek sekedare ngamplopi terus masih sampai ke ukur 100 juta sampai mm-an lho gak ono ukurane. Gak iso nebus nang jasane yai ngono lho. Mangane ta, ya. Anak-anakmu iku ngomong Trans Studi, anak-anakmu pondokno, dia gak koyo pon ngawur ngono. Arek kok. Ya iku jasane gede rek. Gak hanya sekedar nyelametno santri, tapi yang negara. Kon eling sejarah bin yo perjuangan yai iku senggarai merdeka negarane awak. Ngawurmu sih. Pak Tomo nemenin ben nek nggih berita iku ya kalau ana sumber sing pas sekedar sekedar video-video di framing digawe berita ngene iki lho. Bacakmu lah opo ni. Kon gak hanya sekedar menyakiti Pondok Lirboyo tapi seluruh Indonesia sing tahu nyantri. Ya, termasuk alumni barang ngono. Terus ya apa tanggung jawabnya wis kok ngene iki. Lagi ramai tayangan Trans TV yang diboikot oleh netizen Indonesia perihal acaranya yang menyinggung atau dianggap melecehkan sebuah pesantren. Ya, gue sih dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Trans TV memang sangat vulgar ya, sangat tidak enak didengar, sangat tidak enak ditonton lah bahasanya gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan gue, ini kok sampai tayang? Apakah tidak ada verifikasi atau persetujuan dulu dari itu pesantren baru ditayangkan, ya kan? Karena kita tahu ini kan memuat hal yang sangat sensitif sekali, melibatkan para kiai, melibatkan para santren yang notabene lu tau lah ya santren seperti apa. Tiba-tiba tayang dengan narasi-narasi, ya gue bukan orang Muslim, gue bukan seorang Muslim, gue orang Kristen, tapi dengarnya gak enak gitu loh. Kok bisa gitu loh, bisa tayang di TV nasional dengan narasi seperti itu, ya. Walaupun kata orang di komentar-komentar di bawah ini ya, di yang gue street videonya ini ada yang bilang fakta, itu kan fakta, itu kan fakta. Ya maksud gue gini, kalaupun itu menurut lu fakta, apakah itu perlu tayangin? Apakah itu perlu lu sebarluaskan? Ya kan, etikanya di mana bos? Gue sebagai orang Kristen aja kayaknya nggak terima gitu loh jika yang begini tayang di TV nasional. Ini TV nasional ditonton oleh seluruh penjuru dunia bahkan mungkin ya. Nggak etis gitu loh, nggak etis, kata gue mah nggak etis. Ini walaupun itu direkturnya Trans 7 sudah minta maaf, merasa pihak-pihak dari yang pro pada pesantren ini pasti tetap nggak terima. Ya, ini pelajaran penting buat kalian para semua
pengusaha pertelevisian, tolong dong menayangkan sesuatu itu harus approval dari orang-orang yang kalian tayangkan. Jangan mikirin uang doang. Boykot Trans 7, boykot Trans 7, boykot Trans 7. Lagi rame di seluruh media sosial platform manapun soal seruan boykot Trans 7. Gara-garanya Trans 7 itu menayangkan, mengulas kehidupan pesantren dan dianggap melecehkan pesantren dan para kiai. Akhirnya orang-orang yang pernah mondok, pernah menjadi santri atau kalangan-kalangan ulama, kalangan NU juga itu menyerukan boykot Trans 7. Tapi ya agak bingung ya, karena apa? Karena tidak sedikit juga masyarakat yang malah mendukung Trans 7. Coba kalian lihat di komentar-komentar netizen di media sosial itu ya. Banyak juga yang mendukung Trans 7. Ngapain minta maaf? Karena para pemimpin di Trans 7 itu meminta maaf, mengklarifikasi atas tayangan tersebut ya. Tapi banyak masyarakat yang mendukung. Ngapain minta maaf? Gue dukung lo, aku dukung kamu, dukung gitu. Jadi pro kontra ya. Ada yang dukung, ada yang tidak mendukung ya. Kalau kalian tim mana nih? Tim yang mendukung Trans 7 mengulas tentang kehidupan pesantren? Karena katanya ya, itu kenyataan, memang fakta yang diungkap oleh Trans 7. Atau kalian tim pendukung para santri, para kiai, para ulama, ya, para orang NU yang tidak setuju dengan tayangan Trans 7, terus boykot Trans 7. Gimana? Kalian tim mana nih? Kalau saya tim mana ya? Bahaya. Saya enggak deh, apa kata nanti netizen aja komen dulu, kalian tim mana? Ya memang sih ya, apa yang diucapkan oleh netizen itu ada benarnya. Karena memang yang ditayangkan oleh Trans 7 itu fakta, realita. Masa sih zaman sekarang itu masih ada enggak deh, enggak lanjut, bahaya. Enggak, ini aku menyampaikan netizen ya. Kalian tim mana, komen.